saudari sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya membagikan lagi renungan yang sudah saya merenungkan secara pribadi. Saya rindu agar bisa menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya. Renungan ini saya ambil dari firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ya. Tapi saya tidak akan membacakan, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacakan secara pribadi karena saya sudah membacanya dan sudah merenungkannya ya. Oke. Dalam firman Tuhan ini saya juga ambil ayat referensinya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakannya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita kepada dia yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, cuma Tuhan, lagi-lagi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak nampak dan Tuhan itu enggak bisa kita lihat secara mata ya, secara langsung. Tapi lagi-lagi ini adalah dimana kita bisa katakan bahwa ini adalah iman kita ya, karena melalui iman kita bisa percaya kalau Tuhan itu ada ya, melalui iman kita bisa mengasihi Allah, melalui iman kita bisa percaya kalau ada Allah ya, semua karena kembali kepada iman itu ya. Oke, konsep inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia menembus manusia sehingga manusia yang percaya memperoleh pembebasan dari hukuman dosa ya. Itu lagi-lagi bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu demi keselamatan manusia, umat yang dikasihi oleh Tuhan itu sendiri ya. Ya, lalu renungan ini saya juga memberikan tema kecilnya adalah ditebus untuk memuliakannya. Jadi kita ketika ditebus Allah itu ya kita juga harus memuliakan Tuhan ya, semua untuk Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan Allah itu sendiri ya. Jadi melalui renungan ini juga ada beberapa poin juga ya. Pertama itu penebusan ya, harga penebusan. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas hidup manusia dibayar bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu dia ya. Kalau firman Tuhan itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 itu menjelaskan hal itu ya. Jadi kita tahu bahwa darah Tuhan itu darah yang dibayar secara gratis, secara cuma-cuma demi kita umatnya. Tuhan berkorban dengan darahnya yang bercuma-cuma dan cuma-cuma ya, karena kita ya, bukan emas, bukan dibayar digantikan dengan emas, perak dan lain-lain, tapi darahnya secara gratis demi menebus dan menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya ya. Jadi kita bisa mempelajari dari renungan ini ya, kita juga selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, di mana banyak cara Tuhan lakukan ya. Tuhan itu benar-benar mengasihi kita dengan inisiatif Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita dari kehidupan dosa ya. Kita hidup di dalam kegelapan yang penuh dengan dosa, namun Maha Kasih, sumber kasih dari Tuhan itu sendiri mau menyelamatkan kita dari kegelapan dosa itu, dari kuasa iblis ya. Oke, poin yang kedua itu akibat penebusan ya. Jadi itu dalam ayat 7b itu jelaskan hal itu ya. Penebusan Kristus atas manusia menunjukkan bahwa kita telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh Kristus. Itu berarti bahwa kita telah menjadi milik Allah. Oke. Jadi kematian Tuhan atas kayu salib dan untuk menebus kita dengan darahnya secara cuma-cuma gratis. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan kalau kita sudah tebus dari kehidupan kita ini penuh dengan dosa itu? Itu adalah kita harus melayani Dia, harus bersyukur kepada Dia, harus bersaksi atas nama Yesus Kristus ya. Kita harus memilih satu tujuan sebagai tujuan atau konsep utama kita dalam apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu kita juga harus terlibat dalam misi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke seluruh dunia ya. Itu yang berkenan di hati Tuhan ya.
Saya rindu biar Bapak Ibu jemaat sekalian bisa kita belajar dari hal-hal seperti ini. Apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk menebus kita, yaitu untuk memuliakan Dia dengan melayani Dia. Dengan setiap pelayanan dipercayakan kepada kita, setiap karunia yang dipercaya kepada kita ya. Jadi setiap karunia yang dipercayai kepada kita adalah harus kita lakukan ya. Setiap talenta semuanya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, dalam renungan ini ada poin yang ketiga, yaitu jaminan penebusan. Apa sih berkaitan dengan jaminan penebusan? Ya, kita lihat sih, penebusan Kristus akan membawa manusia kepada kemuliaan yang akan digenapi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Wah, syukur banget ya kita kalau melalui renungan seperti ini kita bisa pikir bahwa berarti kita sudah punya jaminan loh. Kematian Tuhan dan kebangkitan terus Tuhan itu adalah semua dilakukan Tuhan untuk menebus kita dari kehidupan kita yang hidup di dalam kegelapan maut, kegelapan dosa itu, menyelamatkan kita dari dosa ikatan iblis itu. Demi apa? Kita itu menggambarkan bahwa kita sudah punya jaminan. Jaminannya adalah Tuhan sudah mengutus Roh Kudus bekerja dalam setiap kita. Artinya apa? Kalau ketika kita percaya kepada Kristus, mengimani Dia sebagai Allah Tuhan secara pribadi dalam hati kita, kita sudah punya jaminan keselamatan. Ya. Oke, saya berharap menurut renungan saya ini juga bisa menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu, jemaat sekalian yang mau melihat atau di mana saya berada bisa menjadi berkat juga ya. Oke, melalui renungan ini saya juga akan memberikan kesimpulannya adalah ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka pada saat itu ia telah menerima penebusan dari Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka pada saat itu juga kita memiliki dan iman yang benar-benar kepada Kristus. Ya, kepada Kristus yang menjadikan milik Allah dan dengan tujuan untuk memuliakan Allah sendiri ya. Memuliakan Allah sendiri. Itu firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 14, orang yang telah ditebus harus memperlihatkan hidup yang tidak lagi tertawan. Ya, tertawan di dalam perbudakan dosa ya, tetapi menjadi orang-orang merdeka yang hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi ditawan, dibutakan oleh dosa terus ya, tapi kita harus punya iman yang kuat dan kita harus melawan dosa sampai kita harus benar memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kiranya melalui renungan saya ini juga menjadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekian, terima kasih.